Kalau teman kita Tuhan, musuh kita siapa? Ayo. Nah itu aja, sederhana, simple. As simple as that. Jadi kira-kira itu masih cair bro, kira-kira gitu ya. Berarti jadi harapan ini partai-partai yang sudah menyatakan mendukung Pan ini menunjukkan kebiasaannya bang. Mulai besok kamu udah bisa duduk di sini nih. Mewakili rakyat juga ya. Ya harapannya begitu. Ya oke ya, terima kasih. Hidup di 3 zaman. Tapi saat ini Indonesia sudah kehabisan air mata. Indonesia sedang menangis dengan mengeluarkan air darah, bukan air mata. Oleh karena itu, saya dari dulu sebagai aktivis, dari tahun 63 saya jadi aktivis sampai sekarang. Bukan yang saya mau pilih itu adalah pemimpin yang tidak punya karakter. Saya kepingin negara ini dipimpin oleh orang yang punya karakter. Politik saat ini sedang dirusak. Kalau Anda tanya saya siapa yang merusak, Anda berarti bodoh. Ya enggak? Etika politik, budaya politik, moral politik itu sedang dirusak. Kalau Anda tanya saya siapa yang merusak, Anda bodoh. Persoalannya adalah apakah kita mau dirusak atau tidak? Tentu tidak. Karena orang sudah lupa Pancasila. Karena orang sudah lupa budaya, etika, moral, kebaikan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan, dan seterusnya. Yes, sudah pasti itu. Kalau enggak, indeks persepsi korupsinya enggak 34 kayak begitu. Jauh di bawah Timur Leste, jauh di bawah Singapura, jauh di bawah Malaysia. Perilaku kita di dalam politik yang carut-marut seperti ini, moral, etika, budaya, dan seterusnya dirusak dengan cara-cara transaksional, dengan membawa hukum sebagai sebuah alat pemukul, itu akan meruntuhkan indeks persepsi korupsi. Dan saya duga kalau tahun ini 34, kemungkinan tahun depan akan diumumkan kita bisa jadi sekitar 30 ataupun di bawah dari angka itu. Oleh sebab itu, kita mau tunjukkan kepada dunia bahwa masih ada orang yang mau menegakkan moral, etika, dan budaya politik yang benar, yang santun di Indonesia. Mungkin kami yang tinggal beberapa orang ya. Tetapi kalau itu sudah disuarakan, negeri ini akan semakin terpuruk dan akan dipimpin oleh orang yang tidak memiliki hati. Anda tahu, dari negara yang paling berbahagia saat ini di dunia, ada 10 negara besar, itu indeks persepsi korupsinya tinggi semuanya. Dan Indonesia itu berada di urutan ke-80. Jadi rakyat Indonesia berdasarkan riset tahun 2024 kita di bawah urutan 80. Jadi rakyat Indonesia ini sebenarnya menderita sebenarnya. Nanti silakan ya, the World Happiness Index Anda bisa lihat. Urutannya ke-80. Nah itu dinilai macam-macam, mulai dari perilaku korup penyelenggara negara, perilaku korup dari politisi, dan perilaku-perilaku lain yang tidak mendukung integritas yang disampaikan Pendeta Supri tadi. Nah oleh sebab itu, yes, kami hanya beberapa kecil, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang berjiwa besar. Untuk kemudian kita mengingatkan orang-orang yang bangsa yang jiwanya kerdil untuk menekan orang lain sehingga kompetisi tidak dilakukan dengan sehat. Ini yang harus kita lawan. Saya katakan tadi berbahagia. Coba cari pemimpin yang pernah bicara kebahagiaan rakyatnya, kecuali Anies Rashid Baswedan. Dia bicara sejahtera dan bahagia rakyatnya. Kamu cari pemimpin Indonesia yang pernah bicara mensejahterakan dan membahagiakan rakyat, yang nggak ada. Dan saya konsisten di situ. Saya tidak ada dalam posisi membawa-bawa tagline itu apa yang negeri saya, enggak. Cuman begitu saya lihat ini yang benar. Ini yang benar. Oleh sebab itu tadi disampaikan pada Sopit, pada partai-partai yang sudah memang komit dari awal, kita berdoa mereka tetap konsisten untuk kemudian mengajukan Anies menjadi calon untuk kemudian dia bisa memimpin DKI, the next dia tentu akan memimpin Indonesia.
agar rakyatnya bahagia. Itu poinnya. Jadi kita pahami dulu di situ, dan orang yang punya passion membahagiakan rakyatnya ini dia syaratnya harus berintegritas. Dia harus sudah selesai dari masalahnya sendiri. Dia harus sudah selesai dari sisi etik, moral, etika, budaya, integritas terlebih. Dan kita tidak ragu di situ, nothing compare. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Anies Rashid Baswedan. Anda bisa berdebat dengan saya beberapa hari, mari kita berdebat. Itu dulu, terima kasih. Saya rasa warga Jakarta khususnya, kita sedang bersedih. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, terutama untuk ibu-ibu semua di sini. Bahwa kita punya orang yang baik, kita punya orang berintegritas, kita punya orang yang bisa memimpin DKI, kita punya orang yang bisa kita percaya, dan kita yakini bahwa beliau bisa memimpin Jakarta, dan itu sudah terbukti masa lalunya. Yang kita sedihkan, kenapa kok partai-partai pendukungnya ini memanuver yang saya sendiri, para ibu-ibu saya rasa ingin bertanya-tanya, apa kesalahan Pak Anies? Apa yang pernah Pak Anies lakukan masa lalu? Saya berharap kepada pemimpin partai-partai yang telah berkomitmen untuk mendukung Pak Anies Rashid Baswedan, tolonglah dengar suara ibu-ibu, suara warga DKI, agar kita semua komitmen memberikan Pak Anies mendukung Pak Anies menjadi gubernur DKI. Kalau untuk semua pengusung di DKI, kita semua berharap Pak Anies menjadi gubernur. Untuk itu, saya mohon kepada pimpinan partai yang telah berkomitmen, partai PKS, PKB, Nasdem, PDIP, dan itu semua, mari kita berkomitmen. Kita tidak boleh mengingkari janji. Kita sudah tahu betapa Pak Anies itu sudah memimpin DKI dan beliau berhasil. Ayo kita wujudkan ini, kita semua sama-sama saling bahu-membahu untuk mewujudkan Pak Anies DKI 1. Saya hidup di 3 zaman. Tapi saat ini Indonesia sudah kehabisan air mata. Indonesia sedang menangis dengan mengeluarkan air darah, bukan air mata. Oleh karena itu, saya dari dulu sebagai aktivis, dari tahun 63 saya jadi aktivis sampai sekarang. Bukan yang saya mau pilih itu adalah pemimpin yang tidak punya karakter. Saya kepingin negara ini dipimpin oleh orang yang punya karakter. Lebih-lebih DKI jadi sebagai sebuah kekuatan yang menggambarkan republik ini. Punya sejarah yang luar biasa. Kalau tidak dipimpin oleh orang-orang yang berkarakter, sekali lagi, air mata kita sudah habis. Kita sama-sama ada di sini bukan untuk mendapatkan sesuatu seandainya Anies jadi, tapi bagaimana hak kita sebagai warga negara dilindungi. Saya tidak pernah berbicara politik taktis. Saya hadir di sini diundang oleh bapak kita Supit, yang saya kebetulan banyak orang yang tidak tahu dia adalah keluarga dari istri saya. Begitu hebatnya Indonesia ini. Tapi apakah nanti masyarakat mau disingkirkan? Dan saya yakin partai politik itu juga berharap, karena mereka sudah percaya bahwa belum tentu anggota partai politik itu akan memilih calon-calon dari partai politik.
Nah, suara yang terbesar ini adalah suara rakyat. Oleh karena itu saya berdoa, kita bersama-sama berdoa. Insya Allah Anies jadi pemimpin di DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi politik itu sesuatu yang sangat cair. Bahkan kita nggak akan merdeka kalau nggak Bung Karno nggak diajak ke Rengas Dengklok. Itu ngobrol kayak gini nih di warung-warung begini. Jadi bisa aja suatu saat berubah. Karena memang wisdom itu bisa datang dari kapan saja. Kebijaksanaan itu datang dengan dialog, itu power of dialog. Jadi kalau ketika partai-partai ini ketemu berdialog, itu akan selesai. Ini kan belum pernah kita duduk melihat mereka berlima duduk kan? Belum. Jadi artinya peluang masih akan tetap ada. Tapi at the end sekali lagi, kita berharap kemungkinan yang paling terbaik buat negeri ini. Gue jelas nggak mengharapkan kemungkinan yang terburuk dong. Nggak pernah gue pikirin terburuk itu. Nggak pernah terpikir dalam kepala saya, Anies itu tinggalin, enggak. Saya nggak pernah curiga sama orang. Karena semua sinyal yang dikirim adalah sinyal positif. Itu tadi terbukti di depan. Sepertinya mereka nggak mikir. Begitu pilkada dibicarakan, langsung 3 partai, ya ini calon gua. Belakangan menjadi berubah, itulah yang kita pertanyakan. Apa ada ancam-mengancam? Ya, kita semua tahu, kalau lu nggak tahu berarti lu bodoh, bener. Ya kan? Ya nggak? Itu sudah kita pahami semuanya. Oleh sebab itu yang kita lawan. Ya dengan di posisi seperti ini, jangan lupa, ya tentu kita harus berdoa juga, gitu kan? Ya, kalau teman kita Tuhan, musuh kita siapa yuk? Nah itu aja, sederhana, simple as that. Jadi kira-kira itu masih cair bro, kira-kira gitu ya. Berarti jadi harapan ini partai-partai yang sudah menyatakan mendukung Pak ini menunjukkan kebijaksanaannya bang. Mulai besok kamu udah bisa duduk di sini nih. Mewakili rakyat juga ya. Ya harapannya begitu. Ya, oke ya. Terima kasih. Anugerah Tuhan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang bisa terkumpul di tempat sini melakukan semacam diskusi sekaligus pokok-pokok pikiran, dan outputnya adalah seruan moral untuk kondisi yang sedang terjadi dalam menghadapi pilkada seluruh Indonesia. Tapi utamanya tentu DKI Jakarta karena kami warga Jakarta. Yang kami harapkan yaitu dalam seruan moral ini, marilah partai-partai yang ada maupun kelompok masyarakat kita tetap konsisten kepada integritas berdemokrasi, bernegara, dan bermasyarakat. Kita tentu senang dengan calon-calon yang sudah dimunculkan. Tapi lebih daripada itu, kita rindu supaya apa yang pernah diungkapkan, dicalonkan, dideklarkan, itu betul-betul dijalankan. Bahwa kemudian ada pergumulan di tengah perjalanan ataupun hal-hal yang mesti didiskusikan. Yang kedua, kami dorong supaya partai-partai ini yang ada kan sebenarnya cukup dewasa semua dan mengedepankan nilai-nilai. Marilah pertahankan itu, kemudian diskusikanlah. Karena memang ada aturannya terkait tentang keterpenuhan suara untuk bisa mencalonkan. Saya rasa itu bisa diselesaikan. Yang penting dimulai dari satu niat untuk melihat perubahan dalam bangsa ini. Saya kira pasti Tuhan akan buka jalan untuk terjadinya diskusi-diskusi. Itu yang kedua yang kami harapkan. Yang ketiga tentunya semampunya kita meminimalisasi suatu upaya-upaya untuk semacam ada cara-cara membegal atau mencekal satu sama lain. Mari kasih kesempatan untuk rakyat memilih. Dan kami rasa tidak terlalu elok kalau kemudian dalam iklim demokrasi ini calon hanya berhadapan dengan kota kosong. Saya rasa itu tidak fair. Kalau memang kota kosong oleh karena memang kondisi, tetapi kalau dikondisikan, nah itulah yang saya rasa tidak fair. Artinya bahwa kita tidak membuka ruang untuk rakyat memilih. Sebabnya, marilah Bapak Ibu, khususnya pimpinan partai, berjalanlah sesuai dengan visi misi partai yang bagus-bagus semuanya, dan teruslah kedepankan
integritas yang ada pada masing-masing partai, berundinglah dan hindarilah hal-hal yang sifatnya oportunis untuk sesuatu kepentingan yang sesaat saja. Karena perjalanan bangsa ini ke depan masih panjang. Jadi itu kira-kira yang kami hasilkan dalam pertemuan sore hari ini.